Ciri-ciri orang melakukan disinformasi itu satu, dia tidak mau masuk ke detail, karena begitu masuk ke detail dia ketahuan. Halo? Ya, maaf, Ya. belum bisa diulangi, terputus tadi? Ya, oke. Jadi ciri-ciri orang yang melakukan disinformasi satu, tidak berani main di detail. Tadi Pak Johnny Plate tidak mau masuk di pasal-pasal detail, mungkin karena tidak membaca. Yang kedua, argumennya pasti pokoknya dan tidak mau juga masuk ke deliberasi, masuk ke pasal-pasal. Yang ketiga, mengancam. Yang keempat, sengaja tidak mau mengangkat hal yang lain. Tadi argumennya untuk negara. Pak Johnny Plate sudah baca belum? Ada royalti kemungkinan 0% untuk tambang batu bara. Siapa yang punya tambang batu bara di Indonesia? Nanti kita lihat ke menteri siapa aja itu. Ada juga soal tadi misalnya hoax, kata negara hoax, tidak ada perbedaan di dalam draft. Misalnya pasal 69 ayat 2 tentang larangan pembukaan lahan dengan membakar. Di salah satu 1035 halaman itu dikatakan memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing. Di 812 dikecualikan bagi masyarakat yang melakukan kegiatan dimaksud dengan sungguh-sungguh memperhatikan kearifan lokal di daerah masing-masing. Itu cukup berbeda. Yang 812 sangat rigid, yang 1035 bisa ditafsirkan. Jadi siapa yang melakukan hoax? Kalau tidak mau ada tuduhan hoax, mari kita berdebat. Saya kepingin tahu apakah Pak Jokowi dan jajarannya betul-betul membaca berbagai draft versi RUU itu. Kalau kebijakan teknis tidak mau lihat detail, pakai apa? Pemidanaan itu kan pakai pasal detail, pakai ayat detail. Dan pada saat itu polisi belum memegang naskahnya, karena naskahnya baru dikirim di hari ini. Rakyat bisa mati di penjara kalau nggak melihat fakta detail. Itu persoalannya. Dan kemudian soal COVID, kami justru mendorong pemerintah dan DPR memperhatikan soal COVID. Jangan lupa Omnibus Law ini disebut dalam pidato Presiden Oktober 2019. Sudah ada COVID Oktober 2019? Nggak ada. Jadi ini bukan untuk menjawab COVID. Jangan melakukan disinformasi. Itu yang kita maksud. Dan misalnya kalau kita lihat, nah, ini yang keliru. Pak Johnny Plate, saya mau tanya kepada Bapak. Royalti tambang 0% itu untuk siapa? Royalti Pak Johnny, sebentar. Pak Johnny, itu bukan karena COVID. Bayangan saya kenapa kemudian terjadi hoax, penyebab utamanya kan harus dicari, dan menurut saya penyebab utamanya adalah ketertutupan dan ketiadaan sosialisasi yang baik. Orang tidak tahu yang mana naskah undang-undang yang aslinya, sehingga orang kemudian barangkali berpatokan dengan naskah awal yang 1028 atau kemudian naskah-naskah yang kemudian beredar di publik, dan itu tidak terverifikasi. Kenapa tidak terverifikasi? Karena memang tidak ada naskah aslinya. Itu yang satu. Jadi menurut saya ketertutupan itulah yang menjadi awal dari disinformasi. Yang kedua, kalaupun memang sudah ada pendirian pemerintah, lalu kemudian ada, tapi belum ada undang-undangnya, menurut saya pendirian pemerintah belum tentu mewakili isi undang-undang, ya, karena undang-undangnya itu baru dikirimkan tadi. Dan kalaupun ada undang-undangnya, kita harus tahu bahwa ada namanya penafsiran dan perdebatan terhadap sebuah pasal. Apalagi kalau pasalnya itu kemudian mendelegasikan ke peraturan lebih lanjut. Karena kemudian berarti teknisnya itu masih menunggu peraturan lebih lanjut. Anda mau mengatakan bahwa saya mau bilang, maksudnya, maaf saya potong, Anda mau mengatakan bahwa penafsiran terhadap undang-undang yang mungkin saja berbeda itu sebetulnya tidak bisa masuk kategorisasi dusta atau hoax? Ya sulit untuk dimasukkan karena memang ketidakjelasan, lalu kemudian penafsiran itu bisa berbasis masing-masing seperti yang dikatakan Asvin tadi. Dan yang ketiga adalah saya membayangkan begini, dalam ketiadaan informasi, disinformasi, sosialisasi yang kurang, negara itu kan tidak boleh menjadi stopper, tapi harusnya menjadi helper gitu. Jadi dia tidak berfungsi untuk langsung memberikan cap dan memutus orang bahwa itu hoax gitu. Harusnya kan yang dia cari adalah bagaimana cara helper, menolong masyarakat, lalu kemudian memberikan fakta, informasi, detail yang kemudian lengkap dan jelas. Jadi bukan langsung mengecap dan bercorak stopper dibanding bercorak yang seharusnya, yaitu adalah helper. Menteri JKW dihajar Direktur YLBHI. Menkominfo nggak tahu isi RUU Ciptaker kok bilang hoax. Momen Merah Indonesia hadir kembali untuk Anda dengan sajian informasi yang terupdate. Bagaimanakah informasi selengkapnya? Mari kita simak bersama-sama. Dari laman Twitter @trans7, kalau pemerintah tidak mau ada tuduhan hoax, mari kita berdebat. Apakah Pak Jokowi dan tim sudah baca undang-undang itu? Kata Direktur YLBHI Asfinawati.
Hashtag Mata Najwa Cipta Kerja Mana Fakta Mana Dusta. Hashtag Mata Najwa. Di mana hal ini telah ditayangkan sebanyak 134.000 kali. Di-retweet sebanyak 4.909 dan sebanyak 15.000 yang menyukainya dan juga mengundang reaksi dari warganet seperti Firman di Nusantara. Orang yang ngetawain dan ngejokes Johnny Plate mungkin dia belum ketemu langsung. Sebaiknya dan sehumble itu dia sama orang baru. Dan salah satunya ke gue yang awalnya gue ngefans sama dia malah bisa jadi temen. Semua yang udah ketemu dia pasti sependapat sama gue. Rip buat kemakan jebakan template. Dan Jokowi 5 periode membalas postingan dari @trans7 dan juga @afif safi. Saran buat Trans7 mungkin sementara hostnya bisa diganti Mbak Puan biar bisa matiin mic-nya Tuan Joni tatkala beliau nyerocos unlimited. Manta, hayo siapa yang punya tambang batu bara? Dan Han yang inisialnya L dan account 404. Kalau mau berdebat ya sama sektornya masing-masing. Terus lo datang di situ buat apa? Ngopi, belajar, kan untuk jadi perwakilan menteri yang lain. Umar Hasibuan, ada istilah baru miopia. Haha. Dan hashtag Republik Daglan, istilah miopia itu artinya rabun bung. Maksud dia kali jangan membahas buruh tapi rabun. Dan Ridwan Basmut, kalau pemerintah bilang hoax ya hoax, jangan dibantah. Oke, siap Abang Jago? Ada pula komentar dari Riza, I love you, dan juga tiang kapal Likoka, Hanif Aristia. Pak Joni ini kalau dibantah nggak mau ya, tapi orang lain nggak dikasih kesempatan ngomong ya, Mbak Asfinawati. Emang gitu ya pemerintah mah? Sih, dia ngotot buat apa? Ya buat ngendalikan alur pembicaraan lah. Biar lawan bicaranya lupa sama apa yang dibahas. Sorry Bang Jago. Makanya, dan mbaknya ini terlalu cerdas buat kamu kelabui. Kok iya menteri kayak gitu? Wah, akhirnya nemu yang sepemikiran. Tadi nonton doi ngomong dalam hati gua nih, sekelas menteri kok begini. Hashtag Mata Najwa, hashtag Mata Najwa Ciptaker, mana fakta, mana dusta. Titip ya Bu, Tante Om, titip buat anak laki-laki di rumah. Begitulah postingan dari Hanif dan juga Aristia. Guys, bantu tonton. Dan ada pula akun bernama Ed. Menterinya nggak bisa debat ngotot-to, tapi melenceng dari substansi. Masih pinteran si gerung. Mau melakukan debat detail. Lah, pas Pak Beni mau debat, malah dimut. Terus mau debat sama siapa Pak? Ada pula Ed Ayah Harif 264. Ya, begitulah. Bucin Aice. Waduh, tambah seru nih. Barangkali ada yang suka origami sama kerajinan. Boleh deh. Buat hiburan. Dana Aris Bacot. Kemarin nonton Menaker di podcast Dedi. Sekarang main Kominfo. Kalau udah ada diskusi terbuka dengan masyarakat, saya juga mau nanya banyak hal nih. Dan Ramadhani habis ngotot ngegas di TV. Mau gua tag keburu tutup akun. Gini amat pejabat saking gak mau dikritiknya. Johnny Plate. Dan aksi kita Indonesia. Selamat Hari Raya rindu Mbak Nana. Selamat Hari Sabtu, Hari Raya Sendu. Di balik semua isu jangan lupakan aku yang selalu dicari-cari oleh pemburu. Di mana postingannya ini menampilkan badak berjula satu. Ada pula Alcreadeus. Aku mantau dan mau dibawa kemana ini arahnya. Ini bahasan yang jujur awam sangat susah sampai bahkan untuk yang sudah tahu basic hukum aku menyerahkan kepada ahlinya aja. Dan karena ahli sudah berkata demikian maka aku tahu kalau undang-undang tersebut ini memang ada apa-apanya. Kok bertele-tele banget ya, alihin topik terus biar lawan bicaranya lupa sama apa yang dibahas sebelumnya. Ada pula Nita Maidiana. Semakin si bapak ngotot, semakin yang kedengeran di telinga gue cuma nggak jelas ngomong apa. Dan pertanyaannya apa, tanggapannya juga apa, ngegas pula pak. Wah, semakin ya si bapak ngotot pikiran negatifku semakin menggelora nih. Maksudnya anu. Ada pula Ochinai.
pentingnya belajar Angel ketika interview. Dan AB, Mbak Asfinawati argumennya the best dah pokoknya. Suaramu mewakili suara-suara rakyat yang butuh mengapresiasi namun tidak ada tempat, kesempatan untuk berpendapat untuk didengarkan. Dan half demon, Pak Joni ini kalau dibantah nggak mau ya, tapi orang lain nggak mau dikasih kesempatan untuk ngomong. Dan Ovik LBS, Mbak Asfinawati, Anda sudah mewakili keluh kesah masyarakat Indonesia. Dan oke sip. Dua wanita luar biasa yang sanggup bersabar menghadapi lelaki. Sabar bukan berarti kalah, sabar adalah kemenangannya sejujurnya. Dan Hamudi ditantang no pemerintah sama Mbak Nana, berani kagak gua dukung untuk berdebat. Apakah Pak Jokowi dan tim sudah baca undang-undang? Hashtag Mata Najwa, hashtag Mata Najwa Cipta Kerja, mana fakta, mana dusta. Kalau pemerintah tidak mau ada tuduhan hoax, mari kita berdebat apakah Pak Jokowi dan Menteri sudah baca undang-undang itu? Asfinawati, Direktur YLBHI. Itulah postingan dari Mas Agus. Urgennya apa saya baca atau tidak? Justru kalau Pak Jokowi tidak baca ini undang-undang, disinyalir menzolimi rakyat, bisa berbahaya bagi rakyat sendiri, kecuali kalau itu memang kemauannya. Tak perlu dibaca, yang penting sah. Dan expecto patronum. Gua denger mbak-mbak berkacamata adem banget yang ngomongnya, langsung paham. Kalau yang satunya gak usah ditanya dah, lu bisa nilai sendiri. Dan jelek, kalau sudah begini rasanya lebih butuh Menteri Penerangan nih daripada Menkominfo. Wah, jadi ingat Pak Harmoko yang legendaris. Dan Zale, udah gak bisa dinasehatin nih pakai hadis. Lagi orang ini mah harus malaikat-malaikat yang jagain terus, langsung hadap-hadapan sama holik ini. Ada orang bodoh tapi dia tidak menyadari dirinya bodoh. Akhirnya dia menyesalkan semua orang. Orang kayak gini harus gimanain ya? Jauhi, tinggalkan. Ingatan gua tiba-tiba melayang nih ke salah satu materi ngaji sama Ustadz kemarin. Menteri Komunikasi dan Informasi negara Bulgaria ngotot ingin mengalihkan pembicaraan dengan nada tinggi. Yang di debat bukan anak kecil yang hanya ditinggikan nadanya langsung ciut. Ini Mbak Nana yang pengalaman beliau sudah tak terhingga. Gimana mau debat? Kalian sama DPR. DPR aja kalau debat dan mengumumkan pendapat, mic dimatiin. Laki-laki justru nada bicaranya pakai emosional tingkat tinggi. Di sela tersinggung, giliran lawan bicara mau gantian ngomong gak dikasih kesempatan. Maha benar si bapak ini ya dengan segala cerososannya. Begitulah beberapa tanggapan dari netizen. Dan ada pula satu netizen yang sangat menggelitik, yaitu agak sore udah kelihatan Pak Menteri gestur bicaranya menyela saat Mbak Asfinawati ngeluarin statement. Selalu ngotot dan nggak mau kalah. Kalau mau debat kayak gitu mending mau bocil-bocil aja Pak. Masa sekelas menteri gak bicaranya begitu? Ya itulah pemirsa, beberapa tanggapan dari netizen terkait debat antara Asfinawati dari YLBHI dan juga Mata Najwa. Bagaimana menurut tanggapan Anda? Jangan lupa untuk tonton terus bersama kami di